Selamat datang kembali di channel Fitria Firza. Buat sahabat yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe. Dan pastikan sahabat sudah mengaktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan informasi terupdate seputar tentang kesehatan dan kehamilan berikutnya. Oke, pembahasan kita kali ini mengenai perawatan bayi yang baru lahir. Berikut beberapa tips yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi para sahabat. Apa sih cara merawat bayi bunda yang baru lahir? Tonton video ini hingga akhir segmen ya. Dalam beberapa hari dan minggu pertama bayi dilahirkan, ada banyak penyesuaian bagi semua orang di lingkungannya, terutama bagi orang tua. Penyesuaian tersebut bisa berupa bentuk perawatan, baik secara fisiknya maupun kebutuhannya. Kebutuhan tersebut mestinya sudah dipersiapkan sebelum bayi dilahirkan, sehingga saat kembali pulang ke rumah setelah persalinan, bayi sudah dalam keadaan siap untuk dirawat. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang perlu dipersiapkan setelah bayi dilahirkan? Nah, berikut penjelasannya. Pertama, perawatan tali pusat. Selama 9 bulan, tali pusat merupakan jalur hidup yang menghubungkan bunda dengan bayinya dalam memberikan oksigen dan makanan yang dibutuhkan bayi di dalam kandungan. Setelah bayi lahir, maka tali pusat akan putus dengan sendirinya. Sisa potongan tali pusat ini disebut dengan tunggul pusat, yang akan terlepas dengan sendirinya antara seminggu hingga 10 hari. Tali pusatnya sudah lepas sendiri. Selama merawat tali pusat, pastikan bunda menjaga area tersebut agar tetap kering dan bersih setiap saat. Jangan pernah mencoba menghilangkan tunggul pusat ya bun, biarkan itu putus dengan sendirinya. Perawatan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perawatan di dalam menyusui. ASI adalah makanan terbaik dan bergizi untuk bayi, dan menyusui juga baik untuk kesehatan bunda. Bunda bisa menyusui bayi bunda 1 hingga 2 jam setelah melahirkan. Saat menyusui, pastikan posisi moms baik dan nyaman. Jangan membawa bayi darah ke bayi, sebaliknya bawa bayi ke payudara moms sehingga dia tahu bagaimana cara melakukan pelekatan. Ada juga bayi yang membutuhkan susu formula saat ia baru dilahirkan. Mereka membutuhkan 60 hingga 90 ml setiap kali menyusui selama 3 atau 4 jam dalam beberapa minggu pertama. Baik menyusui ASI atau formula, bayi yang sedang tidur perlu dibangunkan jika sudah saatnya ia makan ya moms. Untuk 2 hingga 4 hari pertama kehidupan, bayi baru lahir harus diberi makan dengan menyusu setiap 2 hingga 3 jam atau sesuai permintaan. Perawatan yang ketiga adalah pernafasan pertama bayi. Saat di dalam kandungan, bayi tidak perlu khawatir tentang bernafas. Setelah dilahirkan, paru-paru bayi yang sebelumnya dipenuhi cairan sekarang dipenuhi udara. Perubahan beda ini pasti akan menyulitkan bayi baru lahir, sehingga nafas pertama bayi biasanya tidak teratur, dangkal, ngos-ngosan. Namun tak perlu khawatir selama nafas bayi masih stabil ya bun, itu tetap normal dan wajar. Yang keempat, menimbang bayi. Kebanyakan bayi baru lahir itu memiliki berat antara 2-4 kg. Normal sekali. Bayi baru lahir biasanya turun bobotnya selama seminggu pertama pasca melahirkan, karena banyak cairan tubuh yang hilang selama waktu itu. Namun, moms akan melihat peningkatan berat badan bayi setelah 1 minggu
atau lebih. Pertambahan berat badan penting untuk perkembangan fisik dan mental bayi. Jika moms merasa bahwa bayi tidak naik bobotnya, maka bisa berkonsultasi dengan dokter anak dan sediakan nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk berkembang. Next, kotoran pertama. Kotoran pertama bayi disebut dengan mekonium yang berbeda dengan feces, namun itu normal. Bayi saat di dalam kandungan banyak menelan banyak cairan sehingga kotoran pertamanya mungkin terlihat berbeda. Biasanya kotoran bayi menjadi normal dalam waktu 1 hingga 2 minggu setelah dilahirkan. Jika moms tidak melihat mekonium setelah lebih dari 24 jam, mungkin karena terjadi penyumbatan usus dan moms harus segera berkonsultasi dengan dokter. Perawatan berikutnya, kulit dengan kulit. Kontak kulit dengan kulit sangat penting untuk bayi dan moms. Sepanjang kehamilan, bayi merasa nyaman di dalam rahim, tetapi setelah dilahirkan, diperlukan kontak kulit antara baby dan moms. Hal ini bertujuan selimut diri bagi bayi. Perawatan berikutnya, vitamin K. Vitamin ini diberikan kepada bayi baru lahir untuk mencegah pendarahan. Vitamin K berfungsi untuk membantu dalam pembekuan darah, sehingga jika ada pendarahan, vitamin ini membantu mengubahkan dan mencegah pendarahan. Selanjutnya, perawatan mata. Mata bayi baru lahir sangat halus dan sensitif. Dalam 1 jam setelah kelahirannya, dokter biasanya akan memberikan obat tetes mata untuk memastikan mata bayi bebas dari infeksi. Nah, moms pastikan menjaga mata bayi agar tetap bersih setiap saat. Gunakan kain lembab dan air bersih untuk menyeka mata bayi ya moms. Selanjutnya, vaksinasi hepatitis B. Nah, setiap vaksinasi penting untuk anak, sehingga ingat tanggalnya dan pastikan buah hati moms mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi hepatitis B sangat penting untuk menangkal penyakit hepatitis B. Berikutnya, perawatan tidur. Bayi yang baru lahir tidak pernah tidur sesuai dengan keinginan bunda, sehingga besar waktu siklus tidur bayi akan membuat bundanya kesel, tapi itu adalah tantangan terbesar bagi seorang ibu. Sabar ya moms, bayi akan tidur ketika ia menginginkannya. Karena bayi yang baru lahir belum bisa membedakan antara pagi dan malam, sehingga jam tidurnya masih berantakan. Bahkan terkadang ia bisa tidur selama 8 jam seharian dan terjaga semalaman. Pola tidurnya tersebut akan mulai teratur saat bayi mulai menginjak usia 4 bulan ke atas. Bayi baru lahir juga memiliki perut yang sangat kecil loh moms. Mereka harus bangun dan menyusu setiap 3 jam sampai sekitar usia 4 bulan. Begitu mereka sedikit lebih besar, maka jam tahan tidak menyusu dan makannya bisa menjadi lebih lama. Jika bayi tidak cukup tidur, mungkin ada masalah yang terjadi. Coba periksa popoknya dan apakah dia lapar. Membendung bayi dan pastikan tidak ada suara berisik adalah cara yang paling efektif membantu si kecil tidur dengan nyenyak. Berikutnya, perawatan mandi. Disarankan selama 1 minggu pertama atau lebih, moms memberi bayi mandi busa. Gunakan kain lembut dan air hangat untuk membersihkan bayi. Moms juga bisa mencuci tangan, mencuci muka dan area genital bayi dengan air hangat, terutama setelah mengganti popok. Banyak ibu memandikan bayi setiap hari, padahal 3 hari dalam seminggu sudah lebih dari cukup. Itu karena kulit bayi masih sangat sensitif dan cenderung kering. Jadi mandi terlalu berlebihan itu bisa mengeringkan kulit bayi. Nah, itu beberapa tips
yang bisa Moms lakukan sebagai langkah awal dalam melakukan perawatan terhadap bayi bunda yang baru lahir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa komen, like, dan share. Sampai jumpa di next video.